Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Vina Rani AS Arifin dengan NPM 02272311067. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, dilanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya, part 3, yaitu terkait dengan optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital di ekspedisi. Nah, sekarang saya sudah berada di JNT Express yang berlokasi di Gambesi, Kota Ternate. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya akan mewawancarai pelanggan ekspedisi di JNT Express. Nah, let's start with the interview session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada sesi wawancara kali ini saya sekarang sedang berada di JNT Express Kelurahan Gambes ini. Nah, saya sekarang sedang bersama dengan salah satu pelanggan di ekspedisi. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Intan. Oke, baik, dengan kakak Intan. Kakak Intan, saya punya beberapa pertanyaan nih terkait dengan infrastruktur perbankan syariah. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana kakak melakukan transaksi online? Bagaimana pengalaman kakak dalam melakukan transaksi online? Pengalaman saya dalam melakukan transaksi online cukup memuaskan. Oke, baik, cukup memuaskan ya. Pertanyaan kedua dari saya, bagaimana kakak harus terpaksa dalam menerima biaya ongkir tersebut? Saya merasa sedikit terbebani ya dengan biaya ongkir, soalnya kalau dari Jawa ke Maluku Utara tuh cukup lumayan mahal. Oh iya, benar. Oke, baik kak. Pertanyaan ketiga dari saya, bagaimana segi keamanannya? Apakah kurang rapi atau rapi? Sejauh ini sih yang saya pesan paket rapi-rapi saja. Oke, baik, berarti packingannya tuh rapi ya. Pertanyaan keempat saya, dan harusnya seperti apa nah dalam pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua dan ketiga? Kalau menurut saya lebih ditingkatkan lagi dalam proses pengirimannya, soalnya pernah saya mengalami kalau tidak tepat waktu pengantaran ke rumah saya gitu, jadi lebih dipercepat lagi. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman itu yang informasi dari kakak Intan. Terima kasih kakak Intan. Oke. Nah, pada pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman mereka melakukan transaksi online? Nah, sebagian besar pelanggan menyatakan bahwa pengalaman mereka dalam melakukan transaksi pengiriman cukup memuaskan dari sisi kecepatan dan kemudahan. Nah, layanan digital seperti aplikasi pengiriman dan telacak sangat membantu, terutama di era digital saat ini. Namun beberapa pelanggan mengatakan bahwa mereka masih menghadapi kendala teknis seperti sistem yang terkadang error dan informasi pelacakan yang tidak terbaru secara real time. Nah, pada pertanyaan kedua, pengalaman harus terpaksa menerima biaya ongkir. Nah, banyak pelanggan mengatakan bahwa mereka sering merasa terbebani dengan biaya pengiriman. Nah, terutama untuk pengiriman jarak jauh atau pengiriman ke daerah terpencil. Nah, beberapa dari mereka merasa bahwa biaya pengiriman tidak sebanding dengan layanan yang diterima. Nah, seperti ketidakcepatan waktu pengiriman, pelanggan juga berharap ada lebih banyak promo atau subsidi biaya pengiriman dari penyedia layanan. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana segi keamanannya? Apakah pengirimannya pengirimannya rapi? Nah, terdapat mengenai paket cukup bervariasi. Nah, pelanggan memuji pengemasan rapi dan aman, terutama untuk barang-barang elektronik. Namun ada juga keluhan terkait kemasan yang kurang rapi, sehingga barang
menjelaskan materinya dan memberikan opini saya dari perspektif syariahnya. Nah, industri pengiriman dan logistik memiliki peran penting dalam mendukung sektor perbankan syariah. Nah, terutama di era digital. Berikut adalah beberapa poin komentar dan berdasarkan perspektif syariah. Nah, yang pertama ada pengalaman melakukan transaksi dalam pemahaman syariah. Nah, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Ketika pelanggan menghadapi kendala seperti error dalam aplikasi atau informasi pelacakan yang tidak diperbarui, nah ini menunjukkan bahwa sistem tersebut perlu sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang baik. Nah, dalam Islam pelayanan yang diberikan harus mencerminkan amanah dan kejujuran. Oleh karena itu, perusahaan pengiriman perlu meningkatkan infrastruktur digital mereka agar lebih andal dan responsif. Nah, yang kedua, biaya ongkir yang membebani dari perspektif syariah. Penentuan biaya pengiriman haruslah transparan dan tidak memberatkan pelanggan. Konsep garar ketidakpastian. Nah, dalam Islam mengajarkan bahwa segala bentuk biaya harus jelas dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Nah, jika biaya pengiriman terasa tidak adil bagi pelanggan, nah ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam transaksi. Nah, penyedia layanan perlu menawarkan opsi pengiriman yang lebih terjangkau, misalnya melalui subsidi silang atau promosi untuk daerah tertentu. Nah, yang ketiga ada keamanan dan kualitas pengemasan. Nah, aspek keamanan dalam pengiriman barang sangat erat kaitannya dengan prinsip amanah dalam Islam. Nah, ketika barang rusak atau hilang karena pengemasan yang kurang baik, nah penyedia layanan telah melanggar tanggung jawab mereka sebagai pengelola barang yang diamanahkan dalam syariah. Nah, penting untuk menjaga hak pelanggan dengan memberikan layanan yang berkualitas dan menjamin keamanan barang selama proses pengiriman. Nah, itu saja langkah-langkah yang komentar dan opini saya yang dapat diberikan. Nah, saran dari perspektif pelanggan dari sudut pandang syariah, mendengarkan masukan pelanggan adalah bagian dari memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia atau muamalah. Nah,
menyediakan pengemasan yang lebih aman dan transparansi. Nah, dalam sistem tarif. Oke, yang rekomendasi untuk optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Nah, industri pengiriman yang optimal dapat mendukung kemajuan perbankan syariah di era digital. Nah, melalui langkah-langkah berikut ini. Baik, yang pertama, digitalisasi yang inklusif. Nah, perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses transaksi dengan mengintegrasikan layanan logistik yang aman dan andal. Nah, kolaborasi dengan penyedia pengiriman seperti JNT, JNI, JNE, Tiki, dan Express dapat membantu memastikan distribusi produk keuangan syariah yang lebih luas. Nah, yang kedua, subsidisasi ongkos kirim bank syariah dapat menawarkan subsidi ongkos kirim untuk produk tertentu. Nah, seperti buku panduan keuangan syariah atau kartu anggota. Nah, ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai syariah. Nah, seperti membantu sesama tanpa membebani. Oke, yang ketiga, standar pengemasan syariah. Penyedia jasa logistik dapat bekerja sama dengan perbankan syariah untuk menetapkan standar pengemasan berbasis etika Islam. Nah, hal ini melibatkan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, yang keempat, ada edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan fasilitas layanan. Nah, penyedia logistik dapat memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prinsip syariah dalam pelayanan. Nah, ini akan menciptakan budaya kerja yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepuasan pelanggan. Nah, optimalisasi infrastruktur di sektor logistik dapat memberikan dampak positif pada industri perbankan syariah. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan amanah, baik pelanggan maupun penyedia jasa dapat merasakan manfaat yang lebih besar. Nah, selain itu, kolaborasi antara sektor logistik dan perbankan syariah di era digital dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik teman-teman, nah dalam video ini kita telah mendengarkan berbagai aspek penting mengenai bagaimana teknologi dapat membantu perbankan syariah untuk beradaptasi dan berkembang. Nah, selain itu, wawancara dengan pelanggan ekspedisi memberikan kita wawasan berharga tentang bagaimana layanan yang efisien dan aman dapat meningkatkan kepuasan. Seperti yang kita lihat, dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang tepat, perbankan syariah tidak hanya
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan. Nah, ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dalam layanan keuangan syariah. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alvina Rani AS Arifin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.